yakni surat tertanggal 23 September 2024, namanya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, SP2HP istilahnya. Di dalam surat ini yang paling penting sudah dinyatakan oleh penyidik, ada penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap LM. Itu paling intisarinya dari surat ini. Karena surat ini banyak sekali yang diceritakan proses yang penting itu, dan laporan polisinya yang paling terpenting adalah laporan polisi tanggal 18 Januari 2021. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan-rekan media yang selama ini mengawal kasus ini. Hari ini saya menyampaikan informasi adanya penahanan terhadap tersangka LM, di mana kami sebagai pelapor mendapatkan informasi tersebut berdasarkan surat yang Mbak Lintang terima dari penyidik, yakni surat tertanggal 23 September 2024, namanya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, SP2HP istilahnya. Di dalam surat ini yang paling penting sudah dinyatakan oleh penyidik, ada penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap LM. Itu paling intisarinya dari surat ini. Karena surat ini banyak sekali yang diceritakan proses yang penting itu, dan laporan polisinya yang paling terpenting adalah laporan polisi tanggal 18 Januari 2021, di mana pelapornya adalah Mbak Lintang sendiri. Seperti itu. Soal peristiwanya bagaimana sehingga Mbak Lintang membuat laporan ke Polda Metro Jaya, itu terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perjuangan yang cukup panjang sejak tahun 2021 untuk mencari sebuah keadilan. Alhamdulillah pada tanggal 19 September seingat saya telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang berinisial LM karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Seperti itu surat yang saya terima. Jadi kami menjelaskan kepada rekan-rekan media itu berdasarkan surat yang kami terima dari penyidik. Suratnya ada, tapi boleh akhirnya penantian panjang kalian sudah dekat. Iya, penantian yang panjang akhirnya udah ditahan di tanggal berapa Bang kemarin? 19 kemarin jam 3 sore. panjang juga Panjang peristiwanya. Mungkin kronologis seperti apa Mbak? Bisa detail lagi Mbak? Kronologis apa nih? Waktu Peristiwanya di sini mungkin Mbak Lintang yang bisa jelasin. peristiwanya itu di tahun 2021 atau 20 ya Bang? Yang waktu Covid. Ya. 2021 berawal dari pengadaan bansos DKI. Di situ SPK-nya yang dikasih Lady itu palsu. Kerugiannya itu pertama kita pencairan di FS Capital itu 40 miliar. Dari 40 miliar itu dibelikan barang. Dari barang itu baru kembali sekitar 20 atau berapa gitu loh, saya lupa. Kalau masih berapa sih Bang total ini? Total ya tanggung jawab Mbak L dan siapa satunya lagi? Pak James. Pak James. Itu hampir 30-an lebih ya. Jadi tanggung jawab atas kredit yang diberikan oleh FS Capital. Nah, perkara ini sebetulnya berawal dari adanya SPK pengadaan yang diduga suratnya itu tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, berdasarkan surat itu, Mbak Lintang mencairkan pertama kali di sini ya, Mbak? Iya. Ya, di sini disepakati 3,3 miliar. 3 miliar dulu. Lady minta si LM ini minta 3 miliar dulu untuk mengambil SPK di DKI. Dari 3 miliar itu lalu dia mengajukan invoice untuk pembelian barang senilai 37 miliar. Nah, setelah diketahui bahwa SPK ini tidak sebagaimana mestinya atau tidak ada di dalam proses pengadaan ini, maka barang-barang tersebut harus dijual ya Mbak ya. Disepakati harus dijual dan uangnya harus dikembalikan kepada FS Capital, dan ada tanggung jawab
Mbak Lintang yang cukup Sebagai- besar sebagai kurantor dia. Jadi avalisnya dia. Jadi itu peristiwanya. Jadi ada beberapa hal-hal di mana akhirnya Mbak Lintang melaporkan penipuan dan penggelapan pada satu item. Jadi ini ada beberapa item supaya dipahami ya. Item pokoknya itu adalah pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa ini ada sub lagi. Subnya itu terkait barang-barang yang sudah dibeli. Nah, pada titik itulah Mbak Lintang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Seperti itu ya Mbak ya? Iya. Perempuan ini luar biasa banget. Maling teriak maling. Dalam prosesnya juga Balita sempat dilaporin juga Ya, saya dilaporin di mana-mana, dilaporin di Polres Jakarta Pusat, Polda saya dilaporin Metro. di Polda Metro, di Harda, di Kamnek. Terus terakhir saya dilaporin lagi di Di Polres Renakta. Renakta. Itu Banyak dia ngelaporin. pencemaran nama baik katanya. Tahan. Ya, bahagia dong. Penantian yang panjang akhirnya terselesaikan dengan baik. Nggak ada. Balita mungkin setelah ditahan, setelah ditahan mungkin masih berharap kerugian kembali atau seperti apa? Enggak, saya nggak berharap, kita udah beresin semua. Kalau tindak pidana penipuan penggelapan itu ancamannya itu maksimal 4 tahun. Tapi pasal ini menurut KUHAP adalah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Ada TPPU-nya, Pak. Dan ada TPPU-nya. Nanti TPPU-nya pasti akan berjalan tersendiri dan itu ancamannya yang lebih berat. Kenapa? Ya, ancamannya TPPU bisa 10 tahun. Kenapa? Tahun-tahun kasusnya dilama. Gini, kasus lapor itu situasi COVID dan COVID dasar-dasarnya COVID ya, berjalan berhenti, otomatis orang konsentrasi menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimana kita bisa sehat? Nah, berjalan, tapi proses ini saling lapor melapor itu panjang. Jadi Mbak Lintang dilaporkan di sini, dilaporkan di sini. Mbak El hanya melaporkan satu LP saja. Ya LP ini yang diperjuangkan terus-menerus. Nah, dalam waktu perjuangan yang cukup panjang ini, alhamdulillah memenuhi titik terang sehingga ditetapkan dia menjadi tersangka dan pada akhirnya tanggal 19 September kemarin dia dilakukan penahanan dan saat ini ada di tahanan Polda Metro Jaya. Seperti itu. Pasca penahanan sempat abang dihubungi nggak sama pihak dari kuasa hukum dia, Pak? Nggak ada yang saya kenal dan saya nggak tahu. Karena akan terus melanjutkan atau seperti apa itu? Harus lanjut dan proses ini harus di pengadilan. Mbak Lintang siap kapan saja nanti memberikan kesaksian di pengadilan. Mbak Lintang sendiri ada rencana untuk ini nggak mungkin menemui ini? Nggak ada. Untuk apa nemuin LM? Ya kan artinya kan ini juga lumayan juga uang cukup Nggak besar itu, apa-apa. Mbak. Udah. Untuk masalah uang udah nggak ini. Yang penting si LM-nya udah menerima hasil dari perbuatannya. Artinya sudah puas ya dengan Iya. Dia siap ketemu dong nanti di pengadilan. Siap dong ketemu. Selama ini kan dia selalu teriak-teriak seolah-olah dia korban. Pak, terkait laporan kepada Mbak Lintang apa udah di SP3 atau gimana, Pak? Udah SP3 semua. Iya. Oh, lebih besar lagi. Ya lebih besar lagi ketika di BAP ke atas laporannya dia aja udah berjam-jam kita kehilangan waktu, kehilangan semuanya. Dan diberitakan juga. Dan sama dia diberitakan di YouTube kan seolah-olah saya ini pelaku, padahal dia yang pelakunya. Pasca dari penangkapan dari inisial LM ini sempat ada disita juga nggak sih, Bang, barang-barang seperti itu, Bang? Sebentar. Makanya HP apa kayak gitu sih. HP. Penyitaan, ada penyitaan barang bukti. Ada. Tapi saya tidak boleh tahu karena ini tanya langsung ke penyidik. Yang jelas surat yang kami terima namanya SP2HP, salah satunya berbicara menerangkan adanya penangkapan dan penahanan, menerangkan adanya penyitaan barang bukti. Apa yang disita kita tidak tahu. Kayak misalnya barang bergerak ini seperti mobil. Enggak. Belum nanti mungkin itu. Itu kalau TPPU itu. TPPU-nya nanti. Bang, itu kan surat penahanan tanggal 19. Berapa hari harus abang menerima surat itu dari? Surat ini kami terima pada pemberitahuan tanggal 22, 23 kami terima. Jadi itu beberapa hari kemudian kita terima. Nah, Bang Doli, abang kan di sini menegaskan bahwa saudara ditahan atas surat yang abang terima dari Polda Metro. Pertanyaannya adalah sejauh ini dari pihak polisi sendiri belum ada pemberitahuan seperti itu, apakah secara hukum tidak apa-apa? Seperti apa? Menegaskan dari Wartawan itu sakti.
wartawan itu lebih lihai untuk mendapatkan informasi. Anda saya kasih bahan, ini bahannya, silakan Anda tindak lanjuti, kan gitu caranya. Nah, dasarnya ada SP2HP. Nah, biasanya yang begini yang menjelaskan Humas, sampaikan saja ada SP2HP yang menangani unitnya, ada di Resmob, dan sejak tanggal 19 September. Biar dia yang menjelaskan, karena ini kewenangan daripada Humas Polda Metro Jaya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kami hanya menyampaikan bahwa Mbak Lintang yang berjuang sejak tahun 2021 membuat laporan, alhamdulillah pada akhirnya keadilan itu diberikan, dan pada tanggal 19 seseorang yang dilaporkan itu lagi dilakukan penahanan. Seperti itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Kebenaran tentang surat ini Anda cross check kepada kepolisian. Bang, habis itu juga Bang, yang pendapat mungkin berita itu kemarin sempat juga ini terkait dari kasus ini kan agak lambat ya. Nah, terkait dengan ini sekarang diberitakan di media, ini polisi ini bergerak cepat untuk menetapkan RM ini sebagai tersangka. Apa mestinya dengan itu? Ya itu tanya ke penyidik. Jadi gini, kita harus memahami proses hukum. Satu, polisi tidak menangani satu laporan. Laporan masyarakat semuanya ada di sana. Yang kedua, situasi pada saat lapor itu COVID. Yang kedua, proses juga pergantian penyidik itu pasti akan terjadi karena kan cukup lama. Jadi ya kita ikutin prosesnya seperti itu. Dan ini suatu hal yang biasa ya dalam proses penegakan hukum, di mana proses itu berjalan 1 tahun, 2 tahun itu suatu hal yang biasa. Ya. Saya sempat dikonfrontir ya di tanggal berapa ya itu Bang? Konfrontir terakhir itu Sempat konfrontir terakhir. Tanggal 2 bulan yang lalu sempat dikonfrontir. Pembicaraan apa aja? Nggak ada pembicaraan apa-apa. Dia yang masih nyolot banget, seolah-olah dia korbannya. Tetap dengan celotan. Tidak ada pembicaraan damai atau Nggak ada. Dia tetap dengan gayanya yang seolah-olah dia korban. Berarti tidak tertutup ke RC Bang ya? Oh, nggak ada RC. Jadi ada apa gitu dari? Nggak ada. kalau untuk yang satunya sendiri sama Pak James itu Pak James. sudah masuk juga. bukan Pak Jem James adalah korban. korban sama kayak saya, Pak Jem. Tapi Pak James sendiri nanti akan hadir sebagai saksi. Hadir sebagai saksi. Ya, berita kan dia juga sempat update media bahwa itu korban. Iya, Artinya mendukung dia terakhir akan sidang ya. oh iya, pasti. Siap ngawal juga ya. Iya, saya harus siap dong. Kalau ada kemungkinan untuk proses uji material itu Bang? Uji material itu perkaranya di perdata. Kalau pidana ya apa yang menjadi bukti ya itulah yang akan tercantum dalam surat dakwaan. Tapi material nanti perkara perdatanya. Itu Mbak Lintang mungkin tidak akan sampai ke sana. Yang jelas dia menuntut keadilan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh kejadiannya dan saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap seseorang dan saat ini seseorang tersebut ditahan. Seperti itu supaya masyarakat tahu bukan Mbak Lintang yang salah dalam perkara ini. Cari fotonya dong Mas waktu ditahan. Cari. Ada pesan apa? Nggak ada pesan apa-apa, selamat menikmati hidup yang baru. Iya. Sebagai kuasa hukum pemerintah kan kemarin juga dari pemerintahan segala macam kan selama ini apa tuntutan cuma penggelapan dan penipuan. Apakah ada pasal berlapis pencemaran nama baik? Tidak. Nggak ada, saya belum TPPU-nya nonton. ada. TPPU ada. Jadi sekedar itu. TPPU-nya ditemukan juga. Sudah. Udah ya. Baru Bang untuk Bukti-bukti jelas ada, cuma kita nggak ungkapin di media ya. Nanti waktu buat persidangan aja. Semuanya terbaru lah. Ini baru proses penyidikan. Udah, terima kasih. Cariin fotonya ya Mas waktu ditahan. Jelasin aja Pak, kenapa nggak boleh Pak? Kenapa? Jelasin kenapa nggak boleh. Suratnya tertanggal 23 September 2024 yang ditujukan kepada
AS Salindri Lintang Hayu, Mbak Lintang. Jadi surat ini SP2HP, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terpaksa saya. Nah, suratnya seperti ini. Ya. Jadi di sini Anda lihat ada laporannya. Ya. Nah, ini. Oh iya. Udah. Ya. Ini suratnya yang menjadikan dasar kami tahu adanya penahanan terhadap seseorang, ya. Cariin fotonya Mas di sana. Carikan fotonya waktu dipakein baju orange tuh, saya perlu fotonya itu. Wartawan bisa dapat itu. Iya. Pasti dipakein dong. Biasanya harus ada ini apa? Press conference-nya. Ya, langsung. Belum rilis, belum rilis. Coba tanya, ini kan dasarnya sudah ada. Tanya aja ke sana, rilis. Haul. Niat ada niatan apa? Oh saya ada niatan apa? Maksudnya gimana sih? Niatan adalah udah. Nggak ada gitu-gitu Nggak ada lah. gitu-gitu. Dia udah itu aja udahlah. Udah seneng, udah habis uang saya udah hilang banyak. Tapi nama baik masih ada tercemar atau terpulihkan? Nama baik harus terpulihkan dong. Iya, biar kita bisa bekerja dengan baik lagi. Kalau dengan ada beritanya LM kemarin kan orang mau kerja apa kan pasti mikir ya kan. Oh, si mbaknya ini penipu kan pasti gitu. Soalnya kan saya diupload di YouTube-nya siapa itu ada semua dengan jelas. Oh, ini gerombolan penipu gitu. Inisial SLH. Di Iya. YouTube-nya Aditya Warman apa? Adi Warman atau apa sih? Langsung tanya aja langsung. Karena ini lebih enak kalau kesannya. Enggak apa-apa, tanya Ada aja. di YouTube-nya Adi Warman kalau nggak salah, gerombolan penipu gitu. Ada. Enggak lah, nggak apa-apa, nggak usah, ini aja udah cukup. Udah cukup dia. Audio Jungle.